Oke, kita lanjut. Jadi, kalau kita punya fungsi fz analitik di z, di omega, maksud saya di daerah tersebut, dan kemudian Z0 itu berada di sini, maka fz itu dapat ditulis dalam bentuk deret Z0 sampai tak hingga langsung Fj Z0 per J faktorial Z min Z0 pangkat J ya. Jadi di sini pangkatnya positif paling mulai 0. Nah, ini yang disebut sebagai Dirac-Tyler. Sekarang kita punya daerah tapi ini ada lubang ya. Jadi F-nya itu hanya analitik di dari sini, dan di sini Z0 katakanlah di luar itu ya. Nah, jadi sebagai contoh Fz-nya itu 1 min ZZ0 ya. Jadi dia analitik di daerah kuning ini. Ya, ini yang disebut sebagai daerah omega. Nah, kita akan menuliskan dia dalam bentuk mirip dengan Dirac-Tyler, tapi ada pangkat negatifnya. Ya, jadi nanti akan bisa ditulis sebagai Fz sama dengan sigma J dari 1 sampai tak hingga, katakanlah sekarang saya tulis saja Bj per Z min Z0 pangkat J ya, plus tentu ada bagian yang seperti Taylor's-nya, yaitu kita tulis dalam bentuk seperti ini aja. AC, nggak bisa dihapus, AC Z min Z0 pangkat J. Ya. Di sini Pak, pangkatnya saya tulis positif, oleh karena itu saya tulis ada di bawah ya. Kadang-kadang juga bisa ditulis sebagai sigma, katakanlah BC Z min Z0 pangkat J, tapi J-nya mulai dari min 1 sampai tak hingga, dan yang ini tetap. Ya. Nah, caranya adalah sekarang, jadi mungkin gambar yang bagus adalah ini lubangnya, dan Z0 di sini, dan ini adalah omega, kemudian kita akan punya C di sini ya, gitu. Tapi tentu saja C ini nanti bisa kita geser ke lebih besar maupun kita geser ke tempat yang lebih kecil ya. Nah, prinsipnya begitu karena toh bisa di lengkungan ini bisa digeser secara continuous. Jadi sekarang kita ikuti yang ada di buku, yaitu kalau F-nya itu analitik ya, di F analitik di anulus. Z min Z0 lebih kecil R dan ini lebih besar R gitu. Ya, jadi ini Z0-nya, ini adalah R kecil dan ini ada R besar. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan
bisa menuliskan FZ itu seperti yang tadi kita tuliskan ya. Jadi FZ sama dengan sigma, kalau di buku dia pangkatnya itu tetap positif, tapi nulisnya begini ya, Z0 sampai tak hingga AC Z min Z0 pangkat C plus sekarang bagian negatifnya, yaitu J dari 1 sampai tak hingga, tapi di sini A min C ya, jadi negatif Z min Z0 min C juga ya, jadi dia negatifnya. Kalau tadi saya menulis negatifnya di suku pertama, ya, di sini, ini baru kemudian ini. Nah sekarang ya saya ikuti di buku, dia urutannya terbalik begini. Nah nantinya bisa kita lihat bahwa AC itu adalah seperti yang lalu. Ya, jadi bentuknya sangat bagus sekali, 1/2 pi integral ya, nantinya pangkatnya faktorialnya ditaruh di sana ya, FW W min Z 0 pangkat J plus 1 C ya, tadi suatu lengkungan C itu yang ada di sini lah ya. Walaupun nanti bisa kita ganti dengan yang lain ya, C dB itu. Oke. Nah, buktinya adalah jadi situasinya saya ikuti dari buku, Ctrl V, mana ini, kok Ctrl V, ya Ctrl V ya, jadi ini Ctrl V, itu dia keluar ya, jadi C-nya nanti di batas, R-nya itu yang paling jauh ya, R yang paling jauh, paling besar, terus R kecil, terus boleh diganti C-nya itu jadi nantinya Z-nya itu jadi gini ya, jadi ini R kecil, jadi R kecil, terus katakanlah sekarang R1 ini agak besar, terus R2 lebih besar lagi, dan dia ini adalah jari-jari yang paling besarnya itu R. Oke. Nah, kita setnya itu ada di dalam ini ya, jadi setnya harus di dalam C ini ya, di dalam C ini. Oke. Setnya di sini nih, set yang di sini ini. Oke. Nah, berikutnya Ctrl C. Ctrl C, Anda nggak lihat di ini ya, hebatnya zoom. Terus, baru kelihatan di sini nih. Ctrl V. Nah, itu dia. Sayang kok nggak bisa ditarik ke bawah ya. Nah, itu dia. Nggak bisa ditarik ke bawah. Oke, ya sudah begini saja. Nanti, jadi yang tadi itu setnya ada di dalam sini ya. Kemudian jari-jari yang
R1 dan R2-nya itu kita potong. Ya. Nah, perhatikan bahwa di daerah ini fungsi Z itu akan continue tidak ada singularitas. Ya. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan ini, jadi Fz itu kan 1/2pi Cauchy ya, suatu lengkungan tertutup yang melingkupi Z. Jadi ini Fw per W min Z dW. Nah ini dalam hal ini nanti mau diambil adalah lengkungan gamma ini dan gamma aksen di dalam. Di sini oke, gamma aksennya yang ini ya. Jadi gammanya ini gamma ya. Nah, tidak ada hubungannya dengan Z0 karena apa? Karena Z0 itu tidak ada berada di dalam ini. Ya. Nah, ini juga lengkungan tertutup terhadap Z ya. Jadi dia begini, terus bergerak ke sana, terus balik lagi. Nah, tentu saja kalau nanti digabung dengan ini, integral ini 0 gitu. Nah, kemudian kita masih punya satu lagi gambar. Ini saya ambil dari buku ya. Itu set Ctrl C. Itu. Nah, ini mungkin harus agak turun ke bawah biar tidak bertumpuk-tumpuk. Ini Ctrl V. Nah, gitu. Ya. Nah, yang tadi itu kamu potong, nantinya bisa disambung dan akan ada pertemuan ini kalau di integralnya yang satu ikut yang ini dan satu lagi ikut ini kan saling meniadakan ya, gitu. Oke, jadi kita mulai dengan Fz sama dengan 1/2pi integral ya, Fw per W min Z dW di sini cukup terhadap lengkungan gamma ya, yang pada dasarnya ya plus gamma aksen ya. Jadi mungkin plus gamma aksen 1/2pi integral gamma aksen Fw W min Z dW. Nah, di dalam gamma aksen itu ini adalah analitik. Jadi ini adalah sebetulnya 0. Nah, tapi kalau digabungkan 1/2pi integral gamma dan gamma aksen itu bisa diganti dengan 1/2pi integral C1, ini yang satu di dalam, tapi dia negatif ya, C1 plus 1/2pi, ini adalah C2, begitu. Dan bentuknya sama ya, Fw W min Z dW. Fw W min Z dW. Nah, yang ini bisa kita lakukan seperti yang lalu. Ya, saya agar cepat kerjakan yang ini saja. Oleh karena itu bisa diganti menjadi minus 1/2pi integral C1 Fw W min Z dW. Nah, jadi C1 itu ingat adalah bagian dalam ya. Jadi ini Z0-nya, C1 dan Z-nya ada di luar sini. Ya, Z1.
Oke, sekarang orientasinya dari C1 sudah berubah ya. Jadi kalau terhadap penjumlahan ini, C1-nya adalah C1-nya arahnya begitu, tapi sekarang sudah saya ganti menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, seperti yang Taylor's, satu min WZ itu diganti menjadi satu min Z0 min Z0. Jadi W-nya di sini nih. Ya, W-nya di daerah sini. Nah, sekarang kalau dibandingkan ya WZ0 dan Z-Z0, Z-Z-Z0 itu kan panjang ini. W-Z0 lebih pendek. Ya. Nah, karena dia lebih pendek, jadi bisa saya tulis sebagai 1 min Z0, ada minusnya ya. 1 min WZ0 per Z min Z0. Nah, ini sekarang W min Z0, Z min Z0 itu modulusnya kurang dari 1. Nah, kemudian ditulis sebagai deret geometrik. Ya. 1, karena ini min ya, jadi plus W min Z0 per Z min Z0 plus W min Z0 Z min Z0 kuadrat. Nah, saya tidak sebetulnya mulai dengan berhenti N gitu, kemudian kita bisa menukar integral. Ya, di sini tidak. Kalau Anda ingin tahu betul, ya ada di buku. Ya. Jadi Fz 1/2 pi integral C1 Fw W min Z dw itu bisa diganti menjadi 1/2 pi C ini dulu ya, Fw Z min Z0. Kenapa sekarang komputernya lambat ya? Oke. Sekarang moga masih belum itu. Ya, mungkin saya itu sudah. Tuh. Gitu ya. Jadi Z min Z0 ya, ini dw itu C1 kali 1 min Z0 ya. Perhatikan ini koefisien ini. Terus berikutnya 1/2 pi integral Fw ya kali W min Z0 itu C1 dw 1 min Z0 kuadrat dan seterusnya. Ya. Jadi ingat ya, ini masih harus ditambah dengan 1/2 pi Fw W min Z dw, tapi di sini C2 ya. Nah, ini persis dengan yang Taylor's ya. Jadi kan Taylor's itu ini Z0-nya, Z-nya di sini, dan C2-nya di luar sini. Ya. Oke. Nah, jadi
lihat ini pangkat-pangkat negatif ya, dan koefisiennya ya, koefisiennya seperti ini. Jadi sekali lagi 1/2 pi integral C1 FW kali W min Z0 kuadrat ya, lihat nih. Di sini kuadrat, ini pangkat 3. Ini di luar integral ya, Z0 pangkat 3. Jadi secara umum bisa ditulis sebagai sigma 1 Z min Z0 pangkat C, C mulai dari 1 sampai tak hingga, dan koefisiennya adalah FW W min Z0 pangkat, kalau ini 3, ini 2 ya, jadi C min 1 ya, DW itu. Ini adalah C1 ya, jadi sekali lagi nanti integral C1 ini bisa kita ganti dengan C yang lain, jadi ini Z0-nya gitulah ya, ini adalah Z-nya, kemudian kita ganti ini, kita bisa ganti dengan C yang lain, sehingga kita anggap bahwa nanti integralnya itu sama gitu ya. Jadi seperti tadi disebut bahwa pada akhirnya sayang ini ya bisa ditarik ya. Nah, ini C-nya sama kan untuk dua hal ini. Oke. Nah, mungkin perlu dikasih contoh. Ya, perlu dikasih contoh. Misalkan di sini. Oke, saya mau mencoba memberikan contoh kalau FZ sama dengan, sederhana saja, Z-1, Z-2 ya. Dan ini bisa ditulis dengan cara mencari AZ-2 plus BZ-1 sama dengan 1/Z-2 dikurangi 1/Z-1. Nah, kita disuruh mencari deret Lorentz ya, di dalam prakteknya mencari deret Lorentz ini tidak dihitung satu persatu koefisiennya, tetapi memanfaatkan bentuk-bentuk yang sudah dipelajari. Jadi di sini disuruh mencari deret Lorentz yang berlaku di Z lebih kecil 1, terus kemudian Z lebih besar 1, tapi lebih kecil dari 2. Dan C itu kalau Z-nya lebih besar dari 2. Ya, jadi kita lihat bahwa singularitas dari FZ itu kan ada 1 dan ada 2 ya. Jadi yang kita cari sekarang adalah di sini, kemudian di daerah ini ya. Yang tadi adalah yang pertama di daerah ini, dan kemudian nanti terakhir di bagian luar ini. Oke. Nah, untuk di bagian dalam A, Z lebih kecil 1 dan fungsinya adalah Z-2 dikurangi Z-1. Jadi ini kita uraikan masing-masing saja. Tapi karena Z lebih kecil 1, maka ini bentuknya adalah menjadi saya balik ya. Jadi 1 min Z gitu. Jadi ini bisa kita tulis sebagai
Z min 2 ditambah 1 min Z. Ya. Nanti ini juga mau dibalik juga. Nah, ini sama dengan berapa? 1 plus Z kuadrat dan seterusnya. Ya. Dan ini berlaku untuk Z lebih kecil 1. Kemudian itu juga Z min 2 sama dengan ya, Z min 2 ini juga dibalik 2 min Z min satunya, kemudian ini juga min setengahnya. Ini begini, oke. Dan ini menjadi min setengah kurung 1 plus Z per 2 plus Z per 2 kurung kuadrat. Ya, ingat bahwa Anda harusnya bisa menulis dia dalam bentuk pangkat begini ya. Pangkat C dari 0 sampai tak hingga. Dan ini hasilnya menjadi sigma C dari 0 sampai tak hingga ZC per 2C plus 1 ada minusnya. Ya. Nah, sekarang yang berarti tinggal menjumlahkan 2 ini saja. Ya. Jadi yang ini berlaku untuk Z per 2 lebih kecil 1 atau Z lebih kecil 2, sedangkan ini tadi berlaku untuk Z lebih kecil 1. Jadi kalau dijumlahkan, maka dia berlaku di irisannya. Ya. Di irisannya Z lebih kecil 1 dan Z lebih kecil 2. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah nomor P, yaitu berlaku di lebih kecil 2, lebih kecil 1. Yang ini tidak ada masalah, ya kan? Karena dia tadi kita memperoleh deret yang berlaku di lebih kecil 2. Nah, yang masalah adalah yang ini. 1 min Z itu. Ya, kalau kita gunakan ini biasa, maka ya hasilnya nanti Z lebih kecil 1, tapi tidak kita inginkan ini. Yang kita inginkan adalah Z lebih besar 1. Oleh karena itu, ini kita keluarkan sepersetnya, ya, sehingga dia menjadi 1. Jadi ini adalah seperset, ini adalah min 1. Jadi minus 1, min seperset 1 min seperset. Nah, ini yang sekarang kita uraikan. Ya. Jadi, min seperset 1 plus seperset kurung kuadrat, dan seterusnya. Dan ini berlaku untuk 1% lebih kecil 1 atau Z lebih besar 1. Ya. Nah, sekarang saya kira yang lebih besar 2 dengan mudah dapat dihitung. Nah, mungkin saya ingin memberikan contoh tidak ada di buku. Misalkan FZ sama dengan 1/sin Z. Ya. Ini walaupun kita tidak bisa mencari lengkap, tapi beberapa suku depan kita akan bisa cari, yaitu FZ sama dengan 1/Z Z3/3 faktorial plus Z pangkat 5/5 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini kalau dikeluarkan sepersetnya, 1 min Z kuadrat per 3 faktorial plus Z pangkat 4/5 faktorial. Nah, ini sekarang bisa
dia sudah tidak punya singularitas di titik 0. Ya. Nah, ini akan bisa ditulis dalam bentuk A0 plus A1Z dan seterusnya. Ya. Jadi caranya bagaimana? Jadi 1 min Z kuadrat per 3 faktorial plus Z pangkat 4 per 5 faktorial min bla 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 akan diubah menjadi A0 A1Z plus itu. Ya, kita bisa juga membagi dengan cara itu ya. 1 dibagi dengan 1 min Z kuadrat per 3 faktorial dan seterusnya. Cara lain adalah ini dikalikan, jadi hasilnya adalah 1 min Z kuadrat per 3 faktorial, Z pangkat 4 per 5 faktorial, oke, plus terus kali A0 plus A1Z dan seterusnya. Nah, konstantanya adalah A0 ya, yaitu ini kali ini. Sekarang pangkat satunya hanya ini saja. Ya. Pangkat duanya adalah min sepertiga faktorial, tapi jangan lupa di sini ada pangkat 2. Pangkat 2 plus A2 Z kuadrat. Demikian seterusnya. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa A0 itu harus 1. A1Z, A1 saja. Tidak ada Z di sini kan. Tidak ada Z, jadi A1 itu harus 0. Ini juga harus 0, ini harus 0, dan seterusnya. Ya. Jadi dari sini kita memperoleh bahwa dia 3 faktorial. Ya. Dan seterusnya. Mungkin ini bisa dicari polanya. Ya. Jadi 1 min Z kuadrat ya, per 3 faktorial, Z pangkat 4 per 5 faktorial, minus dan seterusnya, itu bisa ditulis dalam bentuk 1 plus sepertiga faktorial Z kuadrat. Ya, dan seterusnya. Oke. Ya. Saya kira kita perlu latihan dulu. Oke.